Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan dari Gandarung Residen 2 nomor 1 Kampung Rawa Atuk, RT 1 RW 6 Desa Cibending Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Jawa Barat teman-teman. Kalau ke utara ke Tambun Cibitung, ke barat ke Kota Bekasi Mustika Jaya Grand Wisata Bantar Gebang, selatannya ke Cibubur, Cilengsi, Jonggol, ke timurnya ke Cikarang, Cibarusa dan Serang Baru teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan review dari indukan tabu lampot Black Sapote yang sudah berbuah teman-teman. Ini masih terbilang masih mahal ya teman-teman ya harganya ya. Black Sapote ya teman-teman, atau sawo hitam, dan sudah beberapa kali berbuah, tingginya hampir 2 meter. Ini ada yang nyantol satu ya, tapi kemungkinan nanti ada yang berbuah lagi teman-teman ya. Jadi yang penting sabar dan terus menanam. Nah kemudian ini pakai potnya 60 teman-teman ya, big pot. Nah kalau dibungkus itu kelihatan bersih ya, teman-teman. Nah kita cantolin dulu di sini. Baik, nah kita tadi pakai potnya 60, jadi benar-benar big pot ya. Jadi kalau teman-teman berminat sama ini memang harus bawa mobil sendiri, losbak, atau nyewa apa ya, yang Lala Move, yang Colte atau pickup ya, losbak. Kalau pakai mobil pribadi sepertinya rada susah. Tinggi hampir 2 meter sama potnya ini teman-teman. Nah kemudian tadi size-nya 60. Nah ini ada bekas-bekasnya ya, jadi bocor ketika kita kasih air pagi tadi, langsung tumpah. Jadi dia butuh sirkulasi ya, meskipun sebenarnya Black Sapote itu tipikal yang apa ya, yang rakus air juga teman-teman. Nah dia juga terkait ketinggian MDPL itu juga cukup berpengaruh. Misalkan di dataran tinggi yang suhunya agak dingin sama yang dataran rendah seperti kami, nah itu memang ada pengaruhnya juga teman. Pengaruhnya apa? Ya itu bisa saja jadi fade media tanam. Kalau di dataran rendah kan dengan curah hujan rendah juga, nah itu butuh media tanam yang memang menyerap, maksudnya memang yang awet dengan air tuh teman-teman. Nah tapi it's okay, terlalu rumit kalau kita bicara mengenai itu teman-teman ya. Ini teman-teman baru saya tambahin lagi media tanam. Nah ini saya tambahin media tanam dari tanah subur, humus, sekam bakar, kemudian tanah, kohe, macam-macam. Dan sampai saat ini saya belum pakai pupuk kimia ya, yang dianjurkan beberapa teman-teman itu. Ini Black Sapote Mad Giant, satu setengah ya. Jadi dari sini bekas sambungannya udah nggak terlihat teman-teman, karena udah sejempol kaki saya lebih ya batangnya ini. Nah oke, kemudian teman-teman kalau paling enak itu melihat buahnya sih ya. Melihat buahnya itu nggak jemu-jemu. Nah ini juga bekasnya banyak sekali teman-teman. Dan kemarin ada 3 yang rontok ya, 3 rontok mana. Nah ini salah satunya nih, rontok teman, 1, 2, 3, nggak apa-apa. Oke, kemudian tadi dari pot size-nya udah saya sampaikan, media tanam sudah saya sampaikan, pembibitannya sambung susu, tinggi hampir 2 meter, dan berbuah udah beberapa kali. Makanya ini saya jadikan indukan. Tapi untuk cangkok sepertinya sih belum sanggup teman-teman ya, karena batangnya terlihat masih muda. Nah kalau yang sudah hitam seperti ini sebenarnya sih bisa, kalau yang ini kan masih terlalu hijau. Tapi kalau ini belum, saat ini belum saya rekomendasikan untuk cangkok ya. Paling nanti saya pakai buat entres saja dulu. Kalau buat entres bisa, tapi kalau saya cangkok sepertinya sih belum recommended lah. Itu teman-teman. Nah tadi juga soal harga masih tinggi. Kemudian ini yang sering dicari di YouTube adalah cara membuahkan. Nah cara membuahkan ya teman-teman, saya juga koleksi dari biji ada,
dari biji itu memang tidak saya rekomendasikan karena lama dan berbuahnya lama, belum tentu berbuah juga, kemudian hasilnya juga kadang berbeda sama indukannya, jadi agak-agak rumit lah. Jadi paling kalau biji itu saya anjurkan buat selling aja teman-teman, buat batang bawah. Buat batang bawah lebih maksimal kalau dari biji ya, karena dia menyedot nutrisinya itu, akarnya bagus, akar tunggal. Nah kemudian banyak trik yang udah saya terapkan, ada yang memang berhasil, ada juga yang gagal. Nah salah satunya adalah ini memangkas daun teman-teman. Nah ini kan dipotong nih daun-daun, memangkas daun-daun ini teman-teman. Nah ini salah satu contohnya ya. Nah ini kemarin sih ada yang berbunga, tapi ada juga yang rontok, ada juga yang berhasil. Dan ini kita pancing kembali teman-teman. Nah ini kita potong-potongin. Nah kemudian terkadang di ujung itu kalau di tanaman yang lain ya teman-teman ya, saya pangkas, kemudian biasanya akan muncul tunas baru dari sini. Tapi kalau black sapote itu unik teman-teman, dia akan muncul tunas baru dari mana saja. Nah jadi sebenarnya ujungnya tidak dipotek pun pasti akan muncul tunas baru teman-teman. Nah gitu. Nah kemudian teknik yang lainnya adalah proses pengeringan media tanam. Kalau bahasanya itu saya lupa. Jadi media tanam beberapa hari sampai seminggu tidak disiram, stressing kalau bahasa akademiknya stressing. Jadi beberapa hari tidak disiram ini teman-teman. Nah kemudian nanti disiram, kemudian seling lagi beberapa hari tidak siram. Nah metode itu saya belum terapkan, paling saya hanya pakai metode yang pangkas gitu aja, pangkas daun gitu. Nah kalau teman-teman misalkan mau pakai pupuk kimia pun bisa sebenarnya, teman-teman mau pakai pupuk kimia, cuma saya belum pakai misalkan NPK untuk pertumbuhan, kemudian nanti MKP. Tapi yang saya alami, yang saya praktekkan, yang penting memang usianya itu udah cukup belum untuk berbuah. Itu kan sebenarnya yang menjadi patokan dari sebuah tanaman tersebut ya. Kalau memang batangnya udah oke, ya udah saatnya berbuah, pasti berbuah teman-teman. Kalau memang indukannya maksudnya pembibitannya diambil dari indukan yang bagus, saya jamin itu. Setiap tanaman, setiap saya presentasi, setiap saya review, selalu saya sampaikan seperti itu. Sudah layak belum untuk berbuah, jangan kemudian dipaksa, itu sangat membahayakan dari tanaman tersebut teman-teman. Nah kecuali kalau udah cukup ya, tanda-tandanya apa, misalkan batang udah gelap, udah besar. Nah kemudian baru kita kasih nutrisi terkait pupuk. Kalau memang mau pakai pupuk kimia ya silahkan, nggak apa-apa sih, bisa NPK, MKP, KNO3 dan sebagainya. Tapi yang kadang-kadang sama teman-teman itu belum, ini adalah pantas nggak nih untuk dibuahkan. Kalau memang udah pantas ya oke, gitu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi selamat mencoba menanam, nanti sambil jalan kita terus belajar. Salam tabu lampot.